Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua dan kali ini gua mau bagi berita tentang apa aja sih penyakit yang tidak bisa ditanggung sama BPJS. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu. Oke, balik lagi bersama gue. Gimana? Intronya masih tidak berguna, tapi informasi ini cukup berguna untuk kalian, guys. Jadi gue mau ngasih informasi bahwa ada beberapa penyakit yang tidak bisa dihandle atau ditangani make kartu BPJS Kesehatan. Apa aja sih penyakitnya? Nanti kita share di sini. Tapi sebelum itu, gue ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini kalau memang video ini cukup informatif dan cukup memberikan kalian wawasan. Dan tanpa lama-lama lagi, hayu kita ke beritanya. Untuk link beritanya nanti gue taruh di deskripsi ya guys. Jadi si berita ini gue ambil dari CNBC Indonesia. Wajib tahu daftar penyakit yang tak di cover BPJS Kesehatan. Jadi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Iyalah, masyarakat Zimbabwe atau Wakanda nggak mungkin kan. Sejak 2014, undang-undang menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sistem BPJS Kesehatan sama seperti asuransi, yaitu ada iuran yang wajib dibayar oleh peserta setiap bulannya. Selama status kepesertaan aktif, peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis di klinik dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi, ada beberapa jumlah penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Apa saja? Berikut daftarnya. Berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yang pertama adalah penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa. Mungkin kejadian luar biasa kayak COVID kemarin, tapi COVID kemarin ditanggung ya guys ya. Gak tau lah gua. Intinya itulah. 2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika seperti operasi plastik. Nah, tadinya kan gua mau operasi plastik guys, cuma nggak ditanggung sama BPJS, jadi nggak jadi. Emang gua mau operasi apa sih? 3. Perataan gigi seperti behel. Iyalah, ini mah harusnya ke dokter gigi ya guys. 4. Penyakit akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual. Penganiayaan atau kekerasan seksual. Gue masih polos guys, nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau kalian tahu, share di komentar ya. 5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakitin diri sendiri atau usaha bunuh diri. Ya iyalah, yang kayak gini mau nggak usah di cover. 6. Penyakit akibat konsumsi alkohol dan ketergantungan obat. Oh, mungkin kayak rehabilitas kayak gitu nggak ditanggung BPJS berarti ya guys ya. Nggak tahu lah gua. Tapi kalau kalian tahu ya kalian share lah di kolom komentar lah. 7. Pengobatan mandul atau infertilitas. 8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran. Iya, ngapain orang tawuran ditanggung BPJS? Ya itu kita seperti menyediakan layanan untuk kerusuhan. Ada yang 9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Iyalah, di luar negeri ya beda lagi asuransinya ya.
10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Nah, ini mungkin di medis adalah yang kayak gini ya. Gua nggak ngerti. Intinya gue cuma ngasih informasi, ternyata ada yang tidak bisa di cover sama BPJS Kesehatan. 11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. 12. Alat kontrasepsi. Ya iyalah, ini mah belinya di Alfamart kalau nggak di Indomaret atau di apotek. 13. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Ya nggak ngerti gue ini maksudnya apa ya, perbekalan kesehatan rumah tangga. Intinya gue ngasih info buat kalian. 14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya ini pelayanan kesehatan, oh jadi dia atas rujukan sendiri, bukan yang tertera atas rujukan dia di, biasanya kan di BPJS Kesehatan tuh ada ya, kita rujukannya ke rumah sakit mana, ke klinik mana. Nah dia sosokan pengen sendiri ke yang mana, ya itu nggak bisa. 15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Nah jadi kalau ada rumah sakit yang nolak, bukan dia nggak mau nerima BPJS, karena mungkin dia tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya guys, kecuali dalam keadaan darurat seperti kemarin kasus kita COVID kemarin ya guys. 16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Jadi kalau kecelakaan kerja mah biasanya ditanggung sama JKK dan JKM, itu ada di BPJS Ketenagakerjaan ya guys. Terus 17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib, seperti nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Ini biasanya ada di asuransi SIM, STNK yang seperti itu lagi guys, secara harga yang kayak gitu. 18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri. Jadi kesehatan tertentu yang berkaitan, oh jadi kan biasanya kalau TNI dan Polri udah punya rumah sakit masing-masing ya guys ya. Biasanya bisa langsung dan dia punya akses langsung tanpa harus pakai BPJS Kesehatan. 19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Ya iyalah, ini nggak bisa ya guys. Jadi kalau misalkan kalian, ayo kita bantu pakai BPJS saya, yang nggak bisa. Dia harus punya BPJS sendiri masing-masing. Setiap orang itu punya BPJS-nya masing-masing ya guys. 20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Jadi kalau misalkan lu punya asuransi swasta, lu nggak bisa langsung pakai BPJS Kesehatan yang dari pemerintah. Jadi lu harus pisah dulu nih antara asuransi yang swasta sama asuransi yang dari pemerintah, BPJS ini ya. 21. Pelayanan yang tidak ada hubungan dengan manfaat kejaminan kesehatan yang diberikan. Sementara itu BPJS Kesehatan telah memastikan dan menjamin bahwa seluruh biaya operasi kategori bedah dan non bedah yang masuk dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Rujukan tindak lanjutan yang dimaksud antara lain rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan selama pasien mengantongi surat pengantar dari dokter yang akan melakukan operasi guys. Nah selain tadi penyakit yang nggak bisa ditanggung sama BPJS, gua mau ngasih info juga nih guys tentang operasi apa aja yang ditanggung sama BPJS Kesehatan guys. Yang pertama itu operasi jantung, kedua operasi sesar, jugit-jugit. Yang ketiga operasi kista, operasi miom, operasi tumor, operasi odontektom, operasi bedah mulut, operasi usus buntu, operasi batu empedu, operasi mata, operasi bedah vaskuler,
operasi amandel, operasi katarak, operasi hernia, operasi kanker, operasi kelenjar getah bening, operasi pencabutan pel, operasi penggantian sendi lutut, operasi timektomi. Nah, jadi guys, itu beberapa operasi yang ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan. Selebihnya yang tidak termasuk di situ ya kalian bayar sendiri ya guys ya. Semoga kalian baik-baik saja, semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu sehat walafiat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit ya guys. Oke, cukup sekian info yang gua berikan kepada kalian dan gua mau ngasih penilaian untuk CNBC Indonesia ini. Gua beri nilai 98 karena emang cukup informatif sekali guys si infonya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, gua Suan KPSJT pamit. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys. Bye.